Di terminal Antapani, preman merajalela, pedagang kecil ditindas, dan rakyat hanya bisa diam. Tapi malam itu, seorang pria parubaya bangkit, bukan sekadar pemilik toko kue, melainkan legenda jalanan yang lama menghilang. Inilah kisah selamat, sang kobra yang kembali, dan terminal pun berubah menjadi medan perang berdarah. Di sudut Antapani yang ramai, berdiri sebuah toko kecil berisi beraneka peralatan kue. Rak-raknya penuh loyang, cetakan, dan spatula dengan harga terjangkau. Di balik meja kayu sederhana, seorang pria parubaya bernama Selamat menjalani hari-harinya. Senyumnya ramah, tangannya cekatan melayani pelanggan, dan suaranya selalu tenang saat menjawab pertanyaan para ibu rumah tangga atau pemilik usaha kecil yang datang ke tokonya. Tak ada yang menyangka, lelaki dengan tubuh agak kurus itu menyimpan rahasia kelam dari masa lalu yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Setiap pagi, Selamat selalu membuka tokonya lebih awal. Ia duduk di bangku kecil di depan toko, menyeruput kopi hitam sambil menyapa tukang becak yang melintas. "Pagi, Kang," ucapnya ringan, seakan hidupnya hanya tentang kue dan belanjaan sederhana. Warga mengenalnya sebagai sosok yang baik, bahkan sering memberi bonus barang kepada pembeli yang kesulitan uang. Kehidupan itu sederhana, damai, dan penuh kesahajaan, sesuatu yang ia pilih demi melupakan masa lalunya. Namun di balik wajah ramah itu, ada sorot mata yang sesekali terlihat tajam, seakan menyimpan bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia melihat anak muda berkelahi di jalan, tubuhnya otomatis menegang, seolah naluri lamanya terbangun. Ia segera menunduk, pura-pura sibuk, agar orang tak melihat kilatan berbeda dalam dirinya. Terminal Antapani, yang hanya berjarak beberapa langkah dari tokonya, selalu menjadi pemandangan sehari-hari. Suara sopir bus berteriak memanggil penumpang, pedagang asongan menjajakan dagangan, dan preman-preman berkeliaran mencari mangsa. Selamat selalu memilih menutup mata, tidak ikut campur. Ia hanya ingin hidup damai, membangun kehidupan baru, jauh dari darah dan dendam yang pernah melingkupinya. Di rumah kecilnya yang sederhana, dinding penuh dengan aroma kayu tua, Selamat sering termenung. Di meja kamar, ada sebuah kotak besi berkarat yang ia simpan di bawah ranjang. Kotak itu tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Hanya dengan melihatnya, dada Selamat berdesir. Kotak itu menyimpan bagian dari dirinya yang pernah ditakuti banyak orang, sesuatu yang ia harap tidak pernah lagi harus ia sentuh. Warga sekitar melihat Selamat hanya sebagai pedagang biasa, tak lebih. Bagi mereka, ia hanyalah pria parubaya yang ramah dan sederhana. Mereka tak tahu, di masa mudanya, nama Selamat Kobra pernah mengguncang dunia jalanan Bandung. Ia memilih untuk menghilang setelah tragedi yang merenggut sahabatnya, dan memutuskan hidup sebagai orang biasa. Namun, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Hari-hari itu berjalan damai, atau setidaknya terlihat damai di permukaan. Tetapi Selamat tahu, di balik senyum para preman terminal, ada bara api yang suatu saat bisa merambat ke kehidupannya. Ia hanya berharap tak ada alasan yang membuatnya membuka kotak besi di bawah ranjang itu. Karena sekali dibuka, tak ada jalan kembali. Terminal Antapani adalah jantung pergerakan warga di kawasan timur Bandung. Bus-bus jurusan luar kota keluar masuk silih berganti, penumpang berdesakan, dan suara klakson bersahut-sahutan. Namun di balik keramaian itu, ada ketakutan yang membungkus suasana. Preman-preman terminal berkeliaran seperti hiu lapar, menatap setiap sopir dan pedagang dengan pandangan rakus. Mereka bukan hanya sekadar menagih uang keamanan, tetapi juga menanam teror di setiap sudut terminal. Para sopir bus terpaksa merogoh kocek mereka setiap kali hendak berangkat. Pedagang asongan yang menjual kacang rebus dan minuman kemasan selalu dihantui oleh suara kasar, "Mana setorannya, cepat." Tak jarang, jika ada yang menolak, dagangan mereka dilempar, bahkan tubuh mereka dihajar tanpa ampun. Polisi seolah tutup mata, entah karena takut atau memang ada permainan di balik layar. Terminal itu, bagi warga, sudah seperti sarang ular yang setiap saat bisa menggigit siapa saja. Selamat sering mendengar teriakan dan keributan itu dari tokonya. Sesekali ia melirik ke arah terminal, melihat para preman berbuat semaunya. Hatinya pun bergejolak. Bagian dirinya yang dulu dikenal sebagai kobra merasa jijik melihat ketidakadilan itu, namun ia menahan diri. "Bukan urusanku lagi," gumamnya lirih sambil kembali menyusun loyang di rak toko. Ia berusaha menutup mata, meski suara jeritan dan tangisan tetap menusuk telinganya. Namun,
Warga yang sering belanja ke tokonya mulai resah. "Kang, kapan terminal ini bisa aman? Tiap hari pedagang diganggu terus," keluh seorang ibu yang membeli cetakan kue. Selamat hanya tersenyum kecut, menunduk tanpa berkomentar. Ia tahu orang-orang berharap padanya, meski tak seorang pun berani mengatakannya langsung. Mereka mungkin hanya menduga-duga, bahwa Selamat bukanlah sekadar pedagang biasa. Sore itu, Selamat berdiri di depan tokonya, menatap langit Antapani yang mulai memerah. Dari kejauhan ia melihat seorang preman menarik kerah baju seorang sopir angkot, menuntut setoran yang lebih besar. Sopir itu hanya bisa pasrah, wajahnya pucat ketakutan. Darah Selamat mendidih, tangannya mengepal di balik saku celana. Tetapi ia memaksa dirinya tetap diam, hanya menghela napas panjang, menahan badai yang bergolak dalam dirinya. Meski demikian, tubuhnya tak bisa berbohong. Detak jantungnya berpacu lebih cepat, matanya tajam menyorot ke arah preman itu. Naluri lamanya berbisik, habisi mereka sekarang juga. Namun akal sehatnya berteriak keras, "Kau sudah berhenti dari dunia itu, Selamat. Jangan kembali." Pertarungan dalam dirinya jauh lebih sengit daripada keributan yang sedang terjadi di terminal. Malam harinya, Selamat menutup tokonya lebih cepat. Ia berjalan pulang melewati lorong sempit di belakang terminal. Suara langkah kaki kasar terdengar mendekat, disertai tawa mengejek. "Itu tukang peralatan kue, besok kita datangi, minta setorannya juga," suara salah satu preman terdengar jelas. Selamat berhenti sejenak, matanya terpejam. Ia sadar, badai yang ia hindari akan segera mengetuk pintu hidupnya. Dan saat pintu itu terbuka, ia tahu, sosok kobra dalam dirinya tak akan bisa ditahan lebih lama lagi. Pagi itu, toko kecil Selamat dipenuhi ibu-ibu yang mencari cetakan kue dan plastik pembungkus. Suasana masih riuh ketika tiba-tiba 3 orang pria bertubuh kekar masuk tanpa permisi. Bau rokok mereka menusuk, langkahnya kasar, dan tatapannya penuh kesombongan. Salah satu dari mereka menepuk meja kaca hingga dagangan berguncang. Kang, katanya kalau mau dagang di sekitar terminal harus setor. Masa tokonya seramai ini nggak pernah nyetor sama kita?" ucapnya dengan nada menghina. Suasana toko seketika hening. Para pelanggan langsung ketakutan, beberapa buru-buru menyelesaikan belanja mereka dan keluar. Selamat menatap para preman itu dengan wajah tenang, meski di dalam dadanya ada amarah yang bergejolak. "Maaf, Kang, saya buka usaha kecil-kecilan, untuk makan saja pas-pasan. Kalau harus setor, bagaimana nasib saya?" Suaranya lembut, tidak ada tanda-tanda ketakutan, justru menohok kesombongan mereka. Preman yang paling besar badannya tertawa terbahak. Ia melangkah mendekat, menepuk bahu Selamat keras-keras. "Jangan pura-pura miskin, lihat tuh tokonya rame. Kalau nggak mau setor, jangan harap usaha ini bisa tenang. Bisa-bisa loyang-loyang ini hancur semua." Tangannya bergerak hendak menyapu rak penuh cetakan kue, namun Selamat dengan cepat menahan pergelangan tangannya. Sekilas, mata Selamat berkilat tajam. "Jangan macam-macam, Kang," ujar Selamat datar, namun penuh wibawa. Seketika, preman itu terdiam sepersekian detik, merasa ada sesuatu yang berbeda pada pria paruh baya ini. Tetapi gengsinya lebih besar daripada firasat takut yang mendadak menyergapnya. Ia mendorong tubuh Selamat, membuatnya hampir tersungkur. 2 preman lain tertawa keras, lalu mulai menendang salah satu kardus berisi plastik hingga berserakan di lantai. Pelanggan yang masih tersisa di toko lari ketakutan, meninggalkan Selamat seorang diri berhadapan dengan 3 preman itu. Hati Selamat bergemuruh, tangannya mengepal, namun ia masih menahan diri. "Tolong keluar dari toko saya. Ini bukan tempat kalian," ucapnya tegas. Preman yang tadi didorong malah mendekat lebih dekat lagi, wajahnya hanya sejengkal dari Selamat. "Kalau berani, coba lawan. Kau kira siapa dirimu? Hah, cuma tukang jualan spatula. Jangan sok keras sama kami, preman terminal." Suaranya bergema, membuat suasana toko semakin mencekam. Selamat menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak lamanya. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu batas kesabarannya sudah hampir habis. Wajahnya tetap datar, tapi mata itu, mata yang dulu dikenal di jalanan sebagai tatapan kobra, mulai muncul. Preman-preman itu belum sadar, bahwa mereka baru saja mengguncang sarang ular yang sudah lama tertidur. Di luar toko, beberapa warga mulai berkumpul, menonton dari kejauhan. Mereka berbisik-bisik, sebagian wajahnya cemas. Semua menunggu,
Apakah Selamat akan tunduk, atau apakah ia akan menunjukkan siapa sebenarnya dirinya? Setelah kejadian di tokonya, malam itu Selamat duduk sendirian di ruang tamu rumah kecilnya. Lampu redup, suara jangkrik mengisi keheningan. Tangannya gemetar saat meraih gelas kopi yang sudah dingin. Ia memejamkan mata, namun bayangan 3 preman yang datang siang tadi terus menari dalam pikirannya. Lebih dari itu, tatapan matanya sendiri di depan mereka membuatnya takut. Tatapan itu bukan milik Selamat si pedagang kue, melainkan tatapan lama, tatapan kobra. Ia bangkit, berjalan ke kamarnya, lalu berlutut di samping ranjang. Perlahan, ia menarik kotak besi berkarat yang sudah lama disembunyikan. Kotak itu ia buka dengan kunci kecil yang digantung di lehernya, sesuatu yang tak pernah ia lepaskan meski orang mengira hanya kalung biasa. Saat kotak terbuka, aroma besi dan minyak tua menyeruak. Di dalamnya tersimpan sebuah pisau lipat berkarat, sebuah rantai besi pendek, dan sehelai kain hitam dengan lambang ular kobra yang sudah pudar warnanya. Air mata menetes di sudut mata Selamat. Semua kenangan masa mudanya menyerbu sekaligus. Ia ingat malam-malam penuh darah, ketika ia memimpin puluhan anak jalanan untuk bertahan hidup di kerasnya Bandung. Ia ingat bagaimana namanya dielu-elukan, ditakuti, sekaligus dibenci. Namun yang paling membuat hatinya sakit adalah satu kejadian, malam ketika sahabat terdekatnya, Darman, tewas di pelukannya akibat pengkhianatan. Sejak malam itu, ia bersumpah tak akan lagi mengangkat senjata. Selamat menutup kotak itu, menunduk dalam. Aku sudah janji, men, aku gak akan kembali ke jalanan, bisiknya lirih, seolah berbicara dengan arwah sahabatnya. Tapi bayangan wajah sopir angkot yang diperas preman di depan terminal, tangisan pedagang yang dipukuli, dan ancaman yang kini menghampiri tokonya, membuat janjinya terasa semakin rapuh. Di luar rumah, angin malam berembus kencang, membuat daun pintu berderit. Selamat duduk bersandar, menatap langit-langit. Ia tahu, dunia yang selama ini coba ia tinggalkan sedang memanggilnya kembali. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa ada bagian dari dirinya yang merindukan panggilan itu, bagian liar, ganas, dan haus keadilan. Dengan caranya sendiri, luka lama yang ia coba sembuhkan dengan hidup sederhana ternyata tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menguburnya di bawah lapisan rutinitas dan senyum ramah. Dan kini, dengan hadirnya geng preman terminal, luka itu terkuak kembali, menganga, menuntut untuk dibalas dengan darah. Selamat menghela napas panjang, menutup mata. Ia sadar, semakin ia mencoba menolak, semakin cepat dunia lamanya akan menariknya kembali. Jalan yang ia pilih dulu mungkin memang sudah ditentukan, seorang kobra tidak akan pernah bisa berubah menjadi jinak selamanya. Dan dalam hatinya, Selamat mulai bertanya, apakah aku harus kembali, meski itu berarti melanggar sumpah terakhirku kepada Darman. Keesokan harinya, suasana terminal semakin mencekam. Preman-preman yang kemarin sempat mengacau di toko Selamat kini makin brutal. Mereka berjalan berkelompok, menagih setoran dengan cara kasar. Seorang pedagang gorengan dipukul karena telat membayar, sementara seorang sopir bus dilempar helmnya hanya karena berani menawar. Terminal yang dulunya sekadar riuh kini terasa seperti ladang ketakutan. Warga sekitar semakin resah. Beberapa di antara mereka mulai berani berbisik soal Selamat. Katanya dia dulu orang hebat, bisa ngelawan siapa aja, ujar seorang sopir sambil menatap ke arah toko peralatan kue yang pintunya setengah terbuka. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa ngusir preman-preman itu? Lanjutnya, bisik-bisik itu makin menyebar, seperti bara api yang ditiup angin. Di tokonya, Selamat berusaha menutup telinga dari semua kabar itu. Ia tetap melayani pembeli, tetap tersenyum, meski dalam hatinya ia mendengar desakan yang sama, warga berharap padanya. Setiap orang yang datang, meski tak terang-terangan, selalu melontarkan tatapan penuh harap. Tatapan itu menusuk jauh ke dalam hatinya, membuat Selamat merasa terhimpit. Ia ingin tetap hidup damai, tapi bisakah ia diam melihat semua penderitaan ini? Suatu sore, seorang anak kecil berlari masuk ke tokonya. Wajahnya lebam, bajunya compang camping. "Pak, tolong bapak saya, dipukul preman di terminal," ujarnya terbata, napasnya tersengal. Selamat tercekat. Ia memandang mata anak itu yang penuh ketakutan, dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar bergetar hebat. Naluri lamanya berteriak untuk segera bertindak. Namun sebelum ia bergerak, beberapa warga masuk menyusul anak itu. "Kang Selamat, kami tahu siapa Kang sebenarnya, kami mohon, tolong hentikan mereka. Kalau bukan Kang,
Gak ada yang bisa. Suara itu pecah, penuh keputusasaan. Selamat terdiam, tubuhnya seolah membeku. Semua mata kini menatapnya, bukan lagi sekadar pedagang kue, tapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Selamat menarik napas dalam-dalam, lalu menunduk. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam jiwanya. Ia ingin berkata, aku sudah berhenti, aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi lidahnya keluh. Ingatan tentang Darman kembali muncul, sumpah lamanya kembali menghantui. Antara janji pada masa lalu dan panggilan jiwa yang menuntutnya untuk melindungi, Selamat berada di persimpangan yang menyakitkan. Di luar toko, suara tawa kasar para preman kembali terdengar. Seakan sengaja, mereka menendang gerobak salah satu pedagang, membuat barang dagangannya berhamburan. Jeritan pedagang itu mengiris hati siapapun yang mendengar. Selamat mengepalkan tangannya, urat-urat di lengannya menegang. Untuk pertama kali setelah sekian lama, Selamat merasa tubuhnya bergetar bukan karena ketakutan, melainkan karena amarah yang tak terbendung. Ia sadar, jika semua ini dibiarkan, tragedi yang lebih besar akan menimpa orang-orang tak bersalah. Dan mungkin, waktunya semakin dekat, waktunya Kobra bangkit kembali. Hari itu, suasana terminal Antapani semakin panas. Seorang pedagang buah yang sudah renta dipukul oleh dua preman hanya karena tak mampu membayar uang keamanan. Jeritannya terdengar sampai ke toko Selamat. Warga yang melihat hanya bisa menunduk, tak berani mendekat. Amarah Selamat yang selama ini ia pendam meletup, seperti gunung yang sudah tak sanggup lagi menahan lava. Ia menutup tokonya dengan langkah cepat, lalu berjalan ke arah kerumunan. Orang-orang langsung menoleh saat melihat Selamat melangkah. Ada yang berbisik, ada pula yang menahan napas. Preman-preman itu masih tertawa kasar, menarik kerah baju pedagang tua, tak sadar bahwa badai baru saja datang menghampiri mereka. Selamat berdiri hanya beberapa meter dari mereka, wajahnya datar, tapi matanya tajam menusuk. Lepaskan dia, ucapnya pelan, namun suaranya jelas terdengar oleh semua orang. Dua preman itu menoleh, lalu tertawa terbahak. Hahaha, wah, ini kan tukang jualan spatula kemarin. Mau sok jagoan lagi. Salah satu dari mereka mendorong pedagang tua hingga terjatuh, lalu melangkah ke arah Selamat. Dengan sikap meremehkan, ia menepuk-nepuk pipinya sendiri. Ayo, coba pukul aku kalau berani. Sekejap kemudian, tubuh preman itu terhempas ke tanah. Tak seorang pun sempat melihat bagaimana Selamat bergerak. Yang terdengar hanya suara keras tulang menghantam aspal, diikuti erangan kesakitan. Preman satunya terperangah, matanya membelalak, lalu mengangkat besi panjang dan menyerang. Namun Selamat menangkap besi itu dengan tangan kosong, memutarnya, dan menghantamkan gagangnya ke perut si preman. Tubuh besar itu pun tertekuk, jatuh tersungkur di samping kawannya. Warga yang menonton membisu, hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan tak percaya. Sosok yang selama ini mereka anggap pedagang biasa baru saja melumpuhkan dua preman dalam hitungan detik. Bahkan gerakannya begitu cepat, begitu tenang, seolah tubuhnya sudah terlatih untuk pertarungan sejak lama. Bisik-bisik mulai terdengar, itu bukan orang biasa. Selamat menunduk, menahan amarah yang masih membara. Ia menoleh ke pedagang tua yang masih tergeletak, lalu membantunya berdiri. Bapak baik-baik saja, tanyanya dengan suara lembut, kontras dengan aura dingin yang masih menyelubungi tubuhnya. Pedagang itu hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca, seolah baru saja diselamatkan oleh seorang pahlawan. Tapi dua preman yang babak belur itu masih bisa bangkit. Dengan wajah penuh darah, salah satunya berteriak, "Kau, siapa sebenarnya? Berani sekali melawan kami, preman terminal Antapani." Teriakan itu bergema, membuat semua orang terdiam. Selamat memandang mereka lurus-lurus, lalu menjawab dengan suara rendah tapi penuh wibawa, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tidak akan diam saat kalian menyakiti orang lemah." Jawaban itu justru membuat rasa takut menyelinap ke dada preman-preman lain yang menyaksikan dari kejauhan. Sebab mereka tahu, hanya orang dengan keberanian dan kekuatan luar biasa yang bisa berkata seperti itu. Dan tanpa sadar, terminal Antapani baru saja menyaksikan kebangkitan sosok yang sudah lama hilang, bayangan Kobra. Keributan di terminal sore itu membuat banyak orang berdatangan. Preman-preman lain yang tadinya hanya menonton kini mulai bergerombol, membawa balok kayu dan rantai besi. Mereka tampak ragu, sebab dua kawan mereka yang dikenal bengis kini tergeletak tak berdaya. Di tengah kerumunan,
seorang preman tua dengan rambut memutih menatap Slamet lekat-lekat. Matanya bergetar, seperti melihat hantu dari masa lalu. "Kau," bisiknya pelan, sebelum akhirnya ia berkata lebih keras, "aku kenal cara bertarung itu. Gerakan cepat, tegas, tanpa ragu. Tidak mungkin aku salah. Kau, Slamet Cobra, kan?" Suaranya menggema, membuat kerumunan semakin riuh. Nama itu meluncur begitu saja, dan semua orang yang mendengarnya sontak terdiam. Para warga mulai berbisik-bisik, "Slamet Cobra, legenda, itu, bukannya sudah lama hilang?" Ada yang tampak tak percaya, ada pula yang wajahnya berubah penuh harap. Sedangkan para preman muda yang belum lahir saat nama itu berkibar hanya memandang bingung, tak mengerti mengapa nama tersebut membuat orang-orang mendadak gemetar. Slamet berdiri diam, wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Namun dalam dadanya, jantungnya berdetak keras. Ia tidak pernah berniat mengungkap jati dirinya lagi. Nama, Cobra, sudah ia kubur bersama masa lalunya yang kelam. Tapi kini, satu kalimat dari mulut seorang saksi masa lalu telah membuka kembali semua rahasia yang ia jaga. Preman muda yang tidak mengenal sejarah justru menertawakan. "Cobra, apa itu? Hanya julukan basi. Kami nggak peduli siapa kau. Di terminal ini, kami yang berkuasa." Salah satu dari mereka melangkah maju dengan congkak, mengayunkan rantai besi ke arah Slamet. Tapi sekali lagi, hanya dengan satu gerakan singkat, Slamet memutar tubuhnya, meraih rantai, lalu mendorong preman itu hingga tersungkur ke tumpukan sampah. Kerumunan terperangah. Preman tua tadi bergetar hebat. "Itu dia, aku yakin 100%, hanya Slamet Cobra yang bisa bergerak secepat itu. 20 tahun lalu, dia pernah membuat geng-geng besar di Bandung gemetar. Dan sekarang, dia ada di depan kita." Warga sekitar menatap Slamet dengan campuran kagum dan ngeri. Slamet menghela napas panjang, lalu menunduk. "Aku sudah lama meninggalkan semua itu," katanya lirih. Tapi kalimat itu justru membuat para preman semakin panik. Sebab jika benar yang berdiri di hadapan mereka adalah Cobra, berarti mereka sedang berhadapan dengan legenda yang kisahnya masih ditakuti hingga kini. Dan di tengah ketegangan itu, warga mulai sadar, terminal Antapani tidak lagi hanya menjadi milik para preman. Ada sesuatu yang baru bangkit, sebuah bayangan dari masa lalu, yang siap mengguncang keseimbangan kekuasaan mereka. Kabar tentang kejadian di terminal menyebar begitu cepat. Malam itu juga, markas besar geng preman Antapani bergemuruh. Puluhan preman berkumpul, sebagian wajah mereka tegang setelah mendengar nama Slamet Cobra disebut kembali. Kepala geng, seorang pria bertubuh tinggi besar dengan tato di leher bernama Raja, menyalakan rokoknya sambil menatap anak buahnya dengan tajam. "Jadi, kalian bilang orang tua penjual spatula itu bikin dua anak kita babak belur?" tanyanya dengan nada dingin. Salah satu preman yang babak belur masih terbaring, wajahnya penuh memar. Dengan suara serak ia menjawab, "Iya, Bang, tapi dia bukan orang biasa. Gerakannya terlalu cepat. Orang-orang bilang dia Slamet Cobra." Suasana ruangan mendadak hening. Sebagian preman muda bingung, tapi yang tua-tua saling berpandangan dengan wajah pucat. Nama itu bukan nama asing bagi mereka. Raja menghembuskan asap rokok, lalu tertawa keras. "Cobra, hahaha, sudah 20 tahun, kalian masih percaya legenda basi itu. Aku tidak peduli dia siapa. Kalau dia berani menyentuh anak buahku, berarti dia menantang aku. Kalian dengar," teriaknya sambil menghantam meja kayu hingga retak. Suaranya bergema, menyalakan api amarah di dada para preman. Malam itu juga, puluhan preman dikirim menyusuri jalan-jalan Antapani. Mereka membawa balok, rantai, bahkan senjata tajam. Tujuan mereka jelas, mencari Slamet, memberi pelajaran, sekaligus menunjukkan pada semua orang bahwa tidak ada yang boleh menentang kekuasaan mereka. Warga yang melihat dari kejauhan hanya bisa bersembunyi di balik pintu, berdoa agar tak ada darah yang tertumpah malam itu. Di sisi lain, Slamet sedang duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam. Ia tahu apa yang akan datang, bahkan sebelum langkah-langkah kasar itu terdengar di kejauhan. Tangannya menggenggam cangkir teh, tetapi hatinya sudah bersiap. "Jadi mereka akhirnya datang juga," gumamnya lirih. Dalam sorot matanya, tak ada rasa takut, hanya ketenangan yang justru terasa mengerikan. Tak butuh lama, suara gaduh mengguncang jalan depan rumahnya. Puluhan preman berdiri berbaris, membawa senjata seadanya, wajah penuh kebencian. "Hei, tukang spatula," teriak salah satunya,
Keluar kau, malam ini, kami hajar sampai habis. Teriakan itu membuat suasana Antapani mendidih. Warga yang mengintip dari balik jendela menahan napas, tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Selamat berdiri perlahan, menutup pintu rumahnya dari dalam, lalu berjalan keluar. Tubuhnya tegak, tatapannya tajam menelusuri kerumunan preman. Kalau kalian pikir aku takut hanya karena jumlah kalian banyak, katanya pelan, kalian salah besar. Kalimat itu membuat sebagian preman muda menelan ludah, meski gengsi membuat mereka tetap bersorak keras. Di tengah malam Antapani yang hening, hanya ada dua hal yang jelas terasa, suara derap langkah preman yang siap menyerang, dan aura seorang legenda yang akhirnya mulai bangkit dari tidurnya. Malam itu, udara Antapani seakan ikut bergetar. Puluhan preman mengepung halaman depan rumah Selamat, dengan wajah beringas dan tangan menggenggam senjata seadanya. Di tengah kerumunan itu, Selamat berdiri tegak. Tubuhnya yang sudah parubaya memang tak sekuat dulu, tapi sorot matanya, tajam, penuh wibawa, seperti seekor kobra yang siap menerkam. Seketika, suasana mencekam, seakan waktu berhenti menunggu darah pertama tertumpah. Salah satu preman muda yang masih lugu mencoba maju dengan balok kayu. "Aku yang pertama, Bang," serunya penuh percaya diri. Ia berlari kencang, mengayunkan balok tepat ke arah kepala Selamat. Namun, dalam sekejap, Selamat bergerak. Hanya satu langkah gesit dan satu hantaman telapak tangan, balok itu terpental, dan pemuda itu jatuh tersungkur sambil menjerit kesakitan. Kerumunan sontak terdiam. Selamat menatap mereka tanpa bicara, lalu perlahan melangkah maju. Getaran langkahnya seperti menyalakan ingatan lama di benak preman-preman tua. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara bergetar, itu memang dia, Selamat Kobra. Aku ingat jurusnya, tidak berubah sedikit pun." Bisikan itu menyebar cepat, membuat sebagian anak buah raja mulai goyah hatinya. Namun, raja yang berdiri di barisan belakang tak mau kehilangan muka. Dengan nada kasar ia berteriak, "Jangan gentar. Dia hanya manusia tua, serang, hancurkan dia." Suara itu seperti cambuk, memaksa puluhan preman maju serentak. Teriakan, derap kaki, dan suara rantai beradu memenuhi udara. Malam Antapani berubah menjadi medan tempur terbuka. Selamat menghela napas panjang, lalu menutup matanya sesaat. Dalam sekejap, ingatan masa mudanya berkelebat, pertarungan di lorong-lorong gelap, darah, dan persaudaraan yang hilang. Api yang lama padam di dalam dirinya kini menyala kembali. Saat matanya terbuka, tubuhnya bergerak dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk pria seumurannya. Tendangan, pukulan, dan gerakan tangan yang mematikan membuat preman-preman itu jatuh satu persatu. Teriakan kesakitan bergema, rantai dan balok kayu beterbangan, tubuh berguling di tanah. Selamat tidak hanya bertarung, ia seperti sedang menunjukkan pada dunia bahwa legenda lama belum mati. Gerakannya penuh disiplin, seolah setiap langkah adalah bagian dari tarian kematian yang sudah dihafalnya sejak lama. Warga yang bersembunyi dari balik jendela menahan napas, sebagian bahkan ternganga tak percaya. "Astaga, dia benar-benar bukan orang biasa," bisik seorang lelaki tua, yang dulu pernah mendengar cerita tentang kebengisan geng kobra. Malam itu, cerita lama bukan lagi sekadar mitos. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, Selamat Kobra telah kembali. Dan di tengah kerumunan preman yang mulai ragu, mata Selamat tertuju pada satu orang, Raja. Tatapannya dingin, penuh amarah yang ditahan terlalu lama. "Kau pikir bisa menguasai Antapani seenaknya? Malam ini, aku akan hancurkan ilusi itu," ucap Selamat dengan suara yang berat. Saat itu juga, wajah Raja berubah tegang. Untuk pertama kalinya, sang Raja Preman merasa ada bahaya yang benar-benar mengancam dirinya. Di tengah riuh suara preman yang berjatuhan satu demi satu, Selamat berdiri tegak dengan napas teratur. Tubuhnya hanya berkeringat tipis, sementara puluhan lawannya terkapar mengerang di tanah. Semua mata yang tersisa kini tertuju pada Raja, pemimpin geng Antapani, yang sejak tadi hanya mengamati dari jauh. Tatapan Selamat menembus gelap malam, dingin seperti pisau yang siap menusuk. "Sekarang giliranmu," katanya pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Raja maju perlahan, setiap langkahnya menggetarkan tanah. Dengan tubuh tinggi besar, otot-otot penuh tato, dan wajah yang mengeras karena ego, ia terlihat seperti raksasa yang siap membunuh. "Kau kira bisa menantangku hanya dengan nama lamamu, Kobra?" ucap Raja, meremas rantai besi di tangannya hingga berderak.
Aku adalah penguasa Antapani, dan malam ini, aku akan buktikan kalau legenda hanyalah cerita basi. Selamat tersenyum tipis, senyum yang justru membuat suasana semakin mencekam. Legenda tidak mati, Raja, balasnya. Legenda hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Dan kaulah alasan aku kembali. Ucapan itu seperti cambuk yang menyulut amarah Raja. Dengan teriakan menggelegar, ia menerjang, mengayunkan rantai besinya lurus ke arah kepala Selamat. Namun Selamat tidak bergeming. Dengan gerakan ringan, ia menunduk, lalu menendang lutut Raja dari samping. Dentuman keras terdengar, membuat tubuh besar itu sedikit oleng. Preman-preman yang masih berdiri menahan napas, tak percaya Raja bisa goyah hanya dalam serangan pertama. Tapi Raja tidak jatuh, ia justru semakin murka. Dengan cepat ia mengayunkan rantai lagi, kali ini lebih brutal, berputar menghantam udara dengan suara mengerikan. Benturan demi benturan terjadi, rantai menghantam dinding rumah, memecahkan kaca, merobek udara, sementara Selamat menangkis dengan tangan kosong. Suara logam beradu dengan tulang terdengar, namun Selamat tetap berdiri. Sesekali ia melancarkan pukulan telak, membuat darah segar mengalir di sudut bibir Raja. Namun setiap kali jatuh, Raja bangkit lagi dengan tatapan beringas. Warga yang bersembunyi di kejauhan menahan napas. Malam itu terasa seperti menonton duel dua raja yang berebut tahta, satu raja tua yang penuh pengalaman, dan satu raja muda yang haus kekuasaan. Jalanan Antapani menjadi saksi bisu, bagaimana setiap dentuman dan jeritan memecah sunyi malam. Selamat mulai merasakan tubuhnya berat, usia memang tak bisa ditipu. Namun tatapannya tidak pernah redup. Aku tidak akan biarkan tempat ini dikuasai oleh sampah sepertimu, katanya dengan nada getir, menahan rasa sakit di lengannya. Raja tertawa parau, darah bercucuran di wajahnya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih pantas disebut raja. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dua sosok itu berdiri berhadapan, Selamat dengan tubuh yang terlihat tenang tapi siap mematikan, Raja dengan tubuh besar penuh amarah. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai, dan semua orang tahu, hanya satu dari mereka yang akan tetap berdiri di akhir malam. Suara malam di Antapani seakan tertelan oleh duel dua raja yang berdiri di tengah jalan. Raja menggenggam rantai besi dengan erat, matanya merah penuh kebencian. Sementara Selamat, meski tubuhnya sudah parubaya, tetap memancarkan aura dingin dan ketenangan yang menusuk jiwa. Tak ada kata-kata lagi, hanya sorot mata yang berkata, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dengan teriakan menggelegar, Raja menyerang lebih dulu. Rantai besinya berputar, kencang, melesat menghantam udara seperti cambuk neraka. Selamat bergerak cepat, menghindar dengan gesit, setiap langkahnya presisi seolah ia masih muda 20 tahun lalu. Namun kali ini, beberapa kali ujung rantai berhasil menyayat kulitnya, meninggalkan luka merah yang mengalirkan darah. Warga yang mengintip dari kejauhan menjerit tertahan, ngeri melihat darah mulai tumpah. Selamat menggertakkan gigi, menahan sakit. Ia tahu tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi tekadnya jauh lebih keras daripada baja. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkap rantai Raja, memutarnya, lalu menarik keras hingga tubuh besar itu terhuyung ke depan. Saat kesempatan terbuka, Selamat menghantam dada Raja dengan siku keras. Suara tulang berderak terdengar jelas, membuat sebagian preman terlonjak ngeri. Namun Raja bukan lawan biasa. Meski terhantam keras, ia tak roboh. Malah dengan sisa tenaganya, ia menyikut wajah Selamat hingga bibirnya pecah berdarah. Tubuh Selamat terdorong ke belakang, hampir jatuh. Jalanan dipenuhi suara terengah-engah dua pria yang mempertaruhkan segalanya. Di antara rasa sakit itu, Selamat menatap lawannya dengan tatapan dingin. Kau kuat, tapi kau hanya menggunakan kekuatan tanpa hati. Ucapan itu membuat Raja semakin murka. Ia kembali menerjang, kali ini dengan hantaman bertubi-tubi. Setiap pukulan seperti palu godam, mengguncang tubuh Selamat. Tapi alih-alih runtuh, Selamat justru membalas dengan gerakan yang lebih terukur, tendangan rendah, sapuan kaki, lalu hantaman telapak ke arah tenggorokan. Raja terhuyung lagi, darah muncrat dari mulutnya. Pertarungan itu bukan hanya fisik, itu adalah benturan dua dunia. Yang satu adalah dunia kekuasaan, keangkuhan, dan teror. Yang satu lagi adalah dunia disiplin, kehormatan, dan masa lalu yang tak bisa dikubur. Malam itu, Antapani berguncang, seolah setiap pukulan mereka mengguncang jantung seluruh kota. Para preman yang masih berdiri mulai kehilangan semangat. Mereka melihat pemimpin mereka,
Raja, untuk pertama kalinya kewalahan. Wajah-wajah mereka pucat, sebagian sudah mundur perlahan. Sementara warga yang menonton dari balik tirai merasakan harapan kecil tumbuh, bahwa kekejaman yang selama ini menjerat mereka akhirnya akan tumbang. Di tengah napas yang tersengal, Selamat mengusap darah dari bibirnya. Ia menatap raja yang masih bertahan meski tubuhnya penuh luka. "Aku sudah lama meninggalkan dunia ini," katanya dengan suara berat. "Tapi kalau harus kembali demi menghancurkanmu, aku takkan ragu." Kata-kata itu menggema seperti lonceng kematian, menandai bahwa klimaks pertarungan sudah semakin dekat. Pertarungan di tengah jalan Antapani semakin berubah menjadi duel penuh darah. Tubuh Selamat sudah penuh luka, darah mengalir dari pelipisnya, membasahi baju lusuhnya. Raja pun tak kalah parah, wajahnya lebam, tulang rusuknya retak, dan setiap tarikan napas terdengar seperti desahan maut. Namun keduanya tetap berdiri, saling tatap, seolah dunia hanya menyisakan mereka berdua. Dengan sisa tenaga, Raja meraung dan mengayunkan rantai besinya sekali lagi. Ujung rantai menghantam bahu Selamat, membuat tubuh pria parubaya itu terhuyung. Rasa sakitnya luar biasa, tapi Selamat tidak terjatuh. Ia justru menatap Raja dengan mata merah membara, lalu maju menghantam wajah lawannya dengan pukulan keras yang membuat gigi Raja berhamburan ke tanah. Suara retakan tulang membuat para saksi terdiam ketakutan. Raja terjengkang, tapi tidak menyerah. Ia bangkit lagi dengan terhuyung, darah membanjiri mulutnya. "Aku, penguasa Antapani, tidak ada yang bisa merenggut itu dariku," teriaknya sambil mencoba menyerang lagi, meski tubuhnya sudah hampir tak mampu berdiri. Teriakan itu lebih terdengar seperti ratapan orang yang menolak menerima takdir. Selamat menarik napas panjang, dadanya naik turun. "Penguasa, kau hanyalah penindas pengecut yang bersembunyi di balik jumlah dan teror," balasnya dengan suara berat. Ia lalu melangkah cepat, menangkis serangan Raja, dan dengan putaran tubuh penuh tenaga, ia menghantamkan lututnya ke wajah lawannya. Raja terlempar ke tanah dengan suara keras, darah mengalir deras dari hidung dan mulutnya. Para preman yang menonton mulai mundur. Beberapa bahkan berlari kabur, tak sanggup melihat pemimpin mereka dihancurkan. Warga yang sejak tadi bersembunyi kini berani mengintip lebih jelas, sebagian bahkan bersorak kecil, tak percaya bahwa pria tua pemilik toko kue itu bisa menumbangkan raja preman yang selama ini mereka takuti. Raja mencoba bangkit sekali lagi, tubuhnya gemetar, tangan merabat tanah mencari pegangan. Namun Selamat sudah berdiri di depannya, dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwa. "Kau sudah selesai, Raja," katanya dingin. "Malam ini, teror Antapani berakhir." Dengan pukulan terakhir, Selamat menghantam dada Raja, membuat tubuh besar itu terhempas ke tanah dan tak lagi bergerak. Sunyi sejenak menyelimuti jalanan, hanya suara angin malam dan napas berat Selamat yang terdengar. Darah berceceran di tanah, menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah kekuasaan hitam. Dan di tengah kesunyian itu, Selamat berdiri dengan tubuh penuh luka, namun matanya menyala seperti api. Malam Antapani akhirnya menyaksikan lahirnya kembali legenda lama, legenda yang selama ini hanya jadi bisikan di lorong-lorong gelap. Selamat Kobra telah bangkit, dan ia baru saja menumbangkan sang Raja Preman. Setelah Raja tergeletak tak berdaya di tanah, suasana Antapani sunyi senyap. Para preman yang tersisa berlarian pergi, menyisakan hanya tubuh-tubuh yang terkapar di jalan. Warga perlahan keluar dari persembunyian, menatap Selamat dengan campuran rasa takut dan kagum. Namun di balik sorot mata penuh hormat itu, Selamat hanya merasakan kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena luka, tetapi karena beban yang selama ini berusaha ia kubur kini mulai terangkat ke permukaan. Ia duduk di tepi jalan, menatap tangannya yang berlumuran darah. Seketika, kilasan masa lalu menyeruak. 20 tahun lalu, tangan inilah yang pernah merenggut puluhan nyawa di jalanan kota. Ia teringat wajah teman-temannya di geng Kobra, sahabat sekaligus saudara seperjuangan, yang satu persatu tumbang dalam pertarungan melawan geng saingan. Selamat menutup matanya erat-erat, seolah ingin mengusir semua bayangan itu, tapi justru semakin jelas. "Selamat, kita akan menguasai kota ini." Suara salah satu temannya, almarhum Bimo, terngiang jelas di kepalanya. Ia juga teringat bagaimana pertumpahan darah di malam terakhir geng Kobra membuatnya memilih mundur, meninggalkan semua ambisi dan memilih hidup sederhana. Namun kini, dengan darah segar di tangannya lagi, Selamat merasa seolah pintu lama yang sudah terkunci dibuka paksa. Warga mulai berkerumun di sekitarnya,
beberapa berani mengucapkan terima kasih. Pak Slamet, terima kasih sudah menyelamatkan kami, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Namun tatapan Slamet tetap kosong, jauh menembus malam. Ia tidak merasa pahlawan, ia hanya merasa dirinya telah kembali menjadi monster yang dulu pernah ia tinggalkan. Dalam diam, Slamet berjalan pulang ke rumahnya. Setiap langkah terasa berat, meski sorak-sorai kecil warga mengiringinya. Di dalam kepalanya, suara masa lalu tak berhenti berteriak. Bayangan wajah-wajah yang ia kalahkan malam itu bercampur dengan wajah kawan lamanya di geng Cobra. Semuanya seakan menuntut pertanggungjawaban. Begitu sampai di rumah, Slamet langsung menyalakan lampu dapur dan membuka laci tua. Di dalamnya, tersimpan kotak kayu berdebu yang sudah lama tak ia sentuh. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, terlihat bandana hitam dengan simbol kobra menyeringai. Hatinya bergetar, dadanya sesak. Ia tahu benda itu adalah simbol masa lalu yang ingin ia kubur, tapi malam ini takdir menuntutnya untuk kembali. Kenapa aku harus bangkit lagi? Bisiknya pada dirinya sendiri, air mata menetes di pipinya. Namun di sudut hatinya, ia juga tahu, dengan matinya Raja, Antapani tak serta-merta aman. Geng preman lain akan mendengar kabar ini, dan mereka akan datang. Pertarungan malam tadi hanyalah permulaan dari badai besar yang menanti. Di balik jendela, bulan purnama menggantung di langit Antapani, menyinari wajah Slamet yang kini kembali dikejar bayangan masa lalu. Dan di dalam dadanya, api lama menyala lagi, api yang tak akan mudah dipadamkan. Kabar tumbangnya Raja Preman Antapani menyebar seperti api yang ditiup angin. Hanya dalam hitungan hari, seluruh kota mendengar nama lama yang bangkit kembali, Slamet Cobra. Bagi warga biasa, nama itu terdengar seperti penyelamat yang menyingkirkan mimpi buruk. Namun bagi dunia gelap, nama itu adalah lonceng perang. Mereka yang dulu mengenal Slamet bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai eksekutor berdarah dingin geng Cobra, mulai resah. Di sebuah kafe remang di sudut kota, beberapa mantan musuh lama berkumpul. Pria berambut putih dengan bekas luka panjang di wajahnya, Karta Serigala, memukul meja keras setelah mendengar kabar. Jadi si ular tua itu bangkit lagi. 20 tahun lalu dia menghancurkan separuh anak buahku. Aku pikir dia sudah mati bersama gengnya, ucapnya dengan amarah. Suara itu membuat suasana ruangan membeku. Salah satu pria lain, lebih muda namun penuh tato, tertawa dingin. Kalau benar dia kembali, ini kesempatan kita. Orang tua seperti dia takkan lama bertahan. Kita habisi dia sebelum namanya kembali jadi legenda. Karta Serigala hanya tersenyum sinis, menyalakan rokok, lalu menatap tajam ke arah anak buahnya. Beritahu geng lain, malam ini, perburuan dimulai. Sementara itu, Slamet duduk sendirian di tokonya yang sepi. Tangannya sibuk membersihkan peralatan kue, tapi pikirannya jauh melayang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan kota. Intuisinya, yang selama ini ia matikan, kembali berbisik, masa lalu sedang mengejarnya. Dan kali ini, bukan hanya preman jalanan, tapi para musuh lama yang menunggu kesempatan balas dendam. Malam itu, Slamet membuka kotak kayu berisi peninggalan geng Cobra. Ia menatap bandana hitam dengan simbol ular, kemudian menggenggamnya erat. Kalau kalian pikir aku akan lari lagi, kalian salah, bisiknya. Ia tahu, untuk melindungi warga Antapani dan dirinya sendiri, ia harus menghadapi badai ini. Masa lalu yang ia tinggalkan sudah kembali, dan ia tak punya jalan lain selain menatapnya lurus. Di luar, hujan turun deras, membasahi jalanan. Kilatan petir sesekali memperlihatkan bayangan orang-orang mencurigakan yang mulai berkeliaran di sekitar Antapani. Mereka bukan preman lokal, melainkan orang-orang bayaran yang dikirim untuk menguji kekuatan Slamet. Setiap langkah mereka adalah ancaman, setiap tatapan mereka adalah pesan, legenda lama akan diuji sekali lagi. Warga Antapani mulai gelisah. Mereka tahu setelah Raja tumbang, situasi tidak serta-merta aman. Sebaliknya, jalanan semakin berbahaya. Namun meski ketakutan merayap, ada pula bisikan penuh harapan, Slamet Cobra ada di pihak kita. Harapan itu membuat sebagian warga berani melawan rasa takut, percaya bahwa masa gelap bisa segera berakhir. Dan di tengah derasnya hujan malam itu, Slamet berdiri di ambang pintu tokonya, menatap gelap dengan mata menyala. Ia tahu bayangan masa lalu kini datang mendekat, satu persatu. Kalau kalian ingin aku kembali ke neraka, aku akan bawa kalian semua masuk bersamaku, gumamnya.
Kata-kata itu lenyap ditelan petir, namun malam seakan berjanji, darah akan kembali. Tumpah. Malam itu, hujan masih turun deras ketika Slamet berjalan ke sebuah gudang tua di pinggir kota. Tempat itu bukan asing baginya, 20 tahun lalu, di sanalah geng Kobra terakhir kali berdiri sebelum dihancurkan. Kini, takdir mempertemukannya kembali di arena yang sama, hanya saja kali ini lawannya adalah musuh-musuh lama yang datang untuk menuntut balas. Karta Serigala berdiri di tengah kerumunan, wajahnya kaku dengan bekas luka yang terlihat semakin menakutkan. Di sampingnya, puluhan orang bayaran mengepung, bersenjata tajam, siap menghabisi Slamet. Akhirnya kau datang juga, Kobra. Aku sudah menunggumu 20 tahun, ucap Karta, suaranya menggelegar. Slamet hanya menatap tanpa gentar. Kau ingin masa lalu, baiklah, tapi ingat, masa lalu juga yang membuatmu kehilangan separuh anak buahmu. Pertarungan pun pecah. Dengan kecepatan yang tak lagi sebanding dengan usianya, Slamet bergerak lincah. Tinju, tendangan, dan sabetan benda tajam bersahutan di udara. Satu persatu orang bayaran tumbang, sementara Slamet tetap berdiri, meski tubuhnya mulai dipenuhi luka. Sorak teriakan, dentuman senjata, dan suara tubuh jatuh bergema memenuhi gudang tua itu. Namun Karta Serigala bukan lawan biasa. Dengan kekuatan brutalnya, ia menghantam Slamet berkali-kali, membuat tubuh tua itu terhuyung. Darah mengalir dari pelipis Slamet, tetapi matanya tak pernah padam. Kau seharusnya sudah mati sejak dulu, Kobra. Teriak Karta sambil mengangkat senjata tajam ke arah lehernya. Dalam detik genting itu, Slamet mengerahkan sisa tenaganya, menangkis, lalu menghantam Karta dengan pukulan terakhir yang menggelegar. Tubuh Karta terjatuh keras, napasnya tersengal. Dengan sisa tenaga, ia menatap Slamet sambil terbatuk darah. Kau, tetap ular berbisa itu, ucapnya lirih, sebelum akhirnya tubuhnya terdiam selamanya. Slamet berdiri goyah, darah dan hujan bercampur di wajahnya, namun tekadnya tetap menyala. Saat fajar menyingsing, warga Antapani mendapati gudang itu penuh tubuh preman yang tak lagi bernyawa. Dan di tengah semua itu, Slamet berdiri dengan lemah, namun matanya menatap ke arah matahari terbit. Bagi warga, ia bukan sekadar legenda lama, melainkan simbol harapan baru bahwa keadilan masih bisa hidup, bahkan di tengah kegelapan dunia. Hari-hari berikutnya, Antapani berubah. Preman-preman yang tersisa memilih angkat kaki, tak berani lagi mendekat. Nama Slamet Kobra menjadi bisik-bisik penuh hormat, bukan sebagai pembunuh kejam, melainkan pelindung yang mengorbankan dirinya demi orang-orang kecil. Toko kuenya kembali ramai, namun kini setiap orang yang datang tahu, di balik senyum ramah lelaki tua itu tersimpan kisah darah dan keberanian. Slamet duduk di bangku tokonya, memandang anak-anak yang berlari gembira di jalanan. Ia tersenyum lirih, lalu berbisik pada dirinya sendiri, akhirnya, aku bisa menutup cerita ini. Ia tahu, hidupnya mungkin tak panjang lagi, tapi ia juga tahu satu hal, warisan yang ia tinggalkan adalah keberanian melawan ketidakadilan. Dan itulah yang akan terus hidup di Antapani, bahkan setelah namanya hilang dari dunia. Pesan moral, keadilan bukan selalu datang dari mereka yang berkuasa, melainkan dari keberanian orang biasa yang berani berdiri melawan kejahatan. Masa lalu yang kelam bisa menjadi beban, tapi juga bisa menjadi kekuatan untuk melindungi yang lemah. Seberapapun gelap hidup seseorang, ia selalu punya pilihan untuk menjadi cahaya bagi orang lain.